Halo semua, selamat datang di video pembelajaran ini. Bertemu lagi bersama saya dengan Pak Irwanto Situmorang dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu konten kreator, bagaimana tugas dan tanggung jawabnya, serta pengetahuan apa yang harus dimiliki. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana langkah yang harus kita lakukan dalam memulai pekerjaan ini. Apa saja itu? Mari kita bahas. Bapak harap kalian mengikuti video ini sampai habis. Jangan di skip-skip, dicatat yang di slide dan ditambahi dari penjelasan saya ya. Oke, kita lanjut. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah membuat konten sesuai dengan passion kamu. Maka dari itu kalian perlu menemukan passion kalian terlebih dahulu. Dengan mengikuti passion kalian, pasti akan membuat karya yang maksimal dan lebih menginspirasi banyak orang. Misalnya, kamu orang yang suka bermain game, traveling, sport, atau beauty. Kalian bisa memilih salah satu bidang mana yang ingin kalian kembangkan menjadi sebuah konten yang menarik. Atau bahkan juga kalian bisa menggabungkan bidang-bidang tersebut. Untuk itu, sesuaikan konten tersebut sesuai dengan passionmu atau passionmu. Penting menjadi diri sendiri saat hendak mulai merintis menjadi konten kreator. Buatlah karya yang original mungkin. Dengan begitu, konten yang kamu buat akan memiliki keunikan tersendiri dan lebih menarik. Yang kedua adalah promosikan karya. Bagian yang paling penting dalam membuat agar karya kita bisa dikenal banyak orang adalah dengan cara promosi, atau bisa kita kenal dengan istilah upload. Bagian ini merupakan bagian yang sangat berpengaruh pada seberapa banyak yang menyukai konten yang kita buat. Konten yang kita buat tentu haruslah menarik dan bisa jadi inspirasi bagi banyak orang. Promosi konten dapat kita lakukan lewat media sosial. Seperti yang kalian ketahui, ada banyak ikon-ikon sosial media yang bisa kita gunakan. Seperti yang paling sederhana adalah Facebook, Instagram, Twitter, dan yang lagi viral sekarang adalah TikTok. Kalau kalian perhatikan, ketika kalian membuka salah satu dari akun tersebut, ada jutaan orang yang melakukan promosi di sana. Dan tentunya kita sebagai pemakai akun akan lebih tertarik dengan konten yang bagus. Begitu juga sebaliknya, ketika kita sendiri yang menjadi pelaku pembuat konten. Jika konten yang kita buat itu bagus, maka akan jutaan orang yang akan tertarik dengan konten yang kita promosikan. Oleh karena itu, kalian perlu menjangkau banyak orang di sosial media untuk bisa mempromosikan konten yang kalian buat. Yang ketiga adalah harus konsisten. Sebagai seorang konten kreator, kalian haruslah konsisten dalam membagikan video karyamu supaya karyamu bisa lebih banyak dikenal oleh orang. Misalnya, kamu targetkan membuat video 1 kali seminggu. Hal tersebut harus terus kamu lakukan. Dari caramu melakukan hal tersebut, orang akan tahu bahwa kamu serius dalam berkarya dan karyamu tentu akan lebih dihargai. Untuk itu, jangan malas ya dalam menekuni bidang ini. Kalau kamu tidak konsisten, orang juga akan malas mengikuti konten yang kamu buat. Yang keempat adalah ketika Anda ingin menjadi konten kreator, yaitu selalu up to date. Artinya, kalian harus mengikuti perkembangan zaman. Harus sering cari tahu perkembangan tren terbaru. Coba ikut membahas hal yang sedang hangat diperbincangkan. Dengan selalu mengikuti berita terkini,
maka konten yang Anda buat pun bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang sedang tren atau terkini. Namun semua itu juga harus sesuai dengan passion kamu dalam membuat konten. Jangan lupa juga untuk tetap belajar dari konten orang lain. Boleh saja mencoba keunikan dari konten orang lain asal jangan sama persis. Itu namanya plagiat. Dengan belajar dari konten orang lain, kalian bisa mendapatkan referensi baru untuk kontenmu. Seperti yang kita ketahui di zaman sekarang ini, ada banyak sekali jenis-jenis konten kreator yang bisa kita jumpai di berbagai media sosial. Nah, bagi kalian yang tertarik terjun di dunia konten kreator, tidak ada salahnya untuk mengetahui terlebih dahulu apa saja jenis konten kreator yang sedang hits sekarang ini. Ada 3 jenis konten kreator yang akan Bapak bahas, yaitu konten kreator di YouTube, konten kreator di Instagram, konten kreator di Videogram. Masih banyak ya, tapi yang ketiga ini dulu kita bahas. Yang pertama ada konten kreator di YouTube. Saat ini YouTuber tidak hanya menjadi hobi saja, melainkan menjadi profesi yang sangat menjanjikan jika ditekuni. Selain waktu kerjanya yang fleksibel, ternyata penghasilan YouTuber terbilang sangat fantastis. Perlu diketahui, penghasilan yang diperoleh bukan hanya dari YouTube saja, tapi dari berbagai brand yang minta konten khusus ya. Misalnya ada perusahaan, dia diminta untuk membuat konten, yaitu salah satu penghasilannya selain dari YouTube-nya sendiri. Kemudian ada lagi konten kreator di Instagram. Jika sebelumnya menggunakan media YouTube untuk menampilkan konten-konten yang dibuat, maka untuk jenis yang kedua ini menggunakan media Instagram. Hampir sama dengan membuat konten di YouTube. Namun untuk konten yang di Instagram ini, konten atau video yang dihasilkan lebih pendek. Untuk penghasilannya biasanya merupakan mendapatkannya dari endorse beberapa brand tertentu ya. Kemudian satu lagi konten kreator yang juga tidak kalah populer adalah menjadi konten kreator videographer. Sesuai dengan namanya, untuk jenis konten kreator yang satu ini memang lebih berfokus dalam pembuatan konten berupa video yang unik dan juga menarik. Umumnya konten video yang dibuat disebarluaskan melalui media Instagram, website, dan juga YouTube. Karya yang menarik akan semakin menambah jumlah followers. Nah, itu dia langkah yang bisa kita lakukan dalam memulai karir di bidang konten kreator. Semoga kalian dapat memahami dan harapannya kalian bisa langsung mempraktekkannya. Sekian materi kita hari ini. Ingat, jangan hanya yang di slide dicatat, ditambah dari apa yang Bapak jelaskan. Kalau ada yang kurang lebih bisa ditanyakan langsung kepada saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan arigatou gozaimasu.